Langkahmu mungkin tak terdengar, tapi pengabdianmu menggema di seluruh penjuru samudra. Di atas gelombang dan di bawah langit biru, prajurit Jalasena tak pernah ragu, mengabdi tanpa lelah demi kejayaan Ibu Pertiwi. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama, bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Fania, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Lewat Monday Update, Pangko Armada 2 ikuti pengarahan Pangko Armada RI tentang upaya antisipasi perkembangan situasi terkini. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti kegiatan Monday Update dengan mengusung tema antisipasi perkembangan situasi terkini dan mitigasi yang perlu dilaksanakan oleh jajaran Koarmada RI yang dilaksanakan melalui video conference di ruang rapat Pangko Armada 2 Surabaya. Kegiatan Monday Update tersebut dipimpin langsung oleh Pangko Armada RI, Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SMM, dan diikuti oleh Pangko Armada 1, Pangko Armada 2, Pangko Armada 3, para pejabat utama, Komandan Satuan, Kepala Satuan Kerja atau Kasatker, serta para Komandan KRI di jajaran Koarmada RI. Koarmada 2 matangkan kesiapan Fleet Review jelang HUT TNI 2025. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun TNI tahun 2025, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima paparan kesiapan pelaksanaan Fleet Review dari unsur-unsur KRI Koarmada 2. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Pangko Armada 2 ini memaparkan rencana keterlibatan unsur kapal dari Satkor, Satsel, Satvip, Satkat, Satran, dan Satban yang akan melaksanakan manuver laut dan sailing pass. Pangko Armada 2 menekankan pentingnya kesiapan maksimal seluruh unsur demi suksesnya peringatan HUT TNI sebagai wujud profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut. Pangko Armada 2 bekali Cawak KRI Brawijaya 320 jelang pengambilan kapal. Bertempat di Auditorium Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2, Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memberikan pengarahan kepada seluruh calon pengawal KRI Brawijaya 320. Tim ini dipimpin oleh Kolonel Laut Pelaut John David Nalasakti Sondak sebagai calon komandan KRI Brawijaya 320 yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas penting dalam pengambilan kapal baru guna memperkuat jajaran Koarmada 2. Dalam arahannya, Pangko Armada 2 menegaskan bahwa proses pengambilan kapal adalah ujian awal yang sangat penting yang menguji kesiapan fisik, mental, dan teknis para prajurit. Penguasaan menyeluruh terhadap sistem dan fungsi kapal menjadi kunci keberhasilan misi. Sebelumnya seluruh prajurit calon pengawal KRI Brawijaya 320 telah menerima pembekalan dari pejabat tinggi TNI Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan. Di antaranya Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, Asisten Operasi Kasal Laksda TNI Yayan Sofian, Kabaranahan Kemhan Marsdia TNI Yusuf Jauhari, serta Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pentingnya kesiapan teknis, koordinasi, serta integritas selama melaksanakan tugas. Dari misi kemanusiaan hingga penindakan ilegal, Koarmada 2 tegas menjaga Laut Nusantara. Komando Armada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan laut nasional. Salah satunya melalui aksi cepat prajurit Lanal Kendari bersama tim SAR gabungan dalam mengevakuasi jasad wanita yang diduga melakukan bunuh diri di jembatan Teluk Kendari.
Operasi pencarian yang dilaksanakan sejak Minggu 27 April 2025 akhirnya membuahkan hasil dengan ditemukannya korban pada keesokan harinya, menandai keberhasilan koordinasi dan respon tanggap darurat jajaran TNI Angkatan Laut di wilayah tersebut. Sementara itu, di Gorontalo, TNI Angkatan Laut melalui Lanal Gorontalo kembali menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal senilai lebih dari 432 juta rupiah. Aksi ini dilakukan oleh tim SFQR Lanal Gorontalo bersama Bea Cukai yang berhasil mengamankan 400.000 batang rokok tanpa cukai serta 3 orang pelaku asal Sulawesi Selatan. Keberhasilan ini menegaskan peran aktif Koarmada II dalam mendukung program pemerintah memberantas penyelundupan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui jalur laut dan darat. Di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, Lanal Nunukan juga berhasil menggagalkan penyelundupan 14 karung balpres dari Malaysia. Dalam operasi pemeriksaan rutin di Dermaga Bambangan, tim gabungan TNI Angkatan Laut mengamankan 4 orang terduga pelaku beserta barang bukti yang masuk secara ilegal dari Tawau, Malaysia. Aksi ini merupakan wujud nyata pelaksanaan perintah Pangku Armada II, Laksda TNI Igung Putu Alijaya, agar seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan di wilayah perbatasan guna mencegah berbagai tindakan ilegal yang mengancam kedaulatan bangsa. Pangko Armada II dukung pembangunan Jawa Timur melalui kolaborasi strategis. Komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah kembali ditunjukkan oleh Pangko Armada II, Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI, melalui kehadirannya dalam berbagai agenda penting di Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2025 dan HUT PWI ke-79 yang diselenggarakan di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dalam acara tersebut, Pangku Armada II menerima penghargaan sebagai tokoh penggerak Kampung Bahari Nasional sebagai bentuk apresiasi atas peran aktifnya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Selanjutnya, Pangko Armada II juga hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang membahas penyusunan RPJMD 2025 hingga 2029 dan RKPD 2026. Kegiatan yang digelar di Hotel Sangrila Surabaya ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan visi pembangunan lintas sektor. Kehadiran Pangko Armada II mencerminkan sinergi nyata antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan sektor maritim dan pertahanan wilayah laut yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Sebagai wujud nyata dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan, Pangko Armada II turut menghadiri peluncuran percepatan pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang digelar di Jatim Expo Surabaya. Program nasional ini bertujuan membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Dalam forum tersebut, Pangko Armada II menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dan memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui koperasi, sejalan dengan komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Teladan bagi satuan, Pangko Armada II beri apresiasi para prajurit berprestasi Koarmada II. Sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang membanggakan, Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin apel khusus di Dermaga Madura Koarmada II. Apel ini menjadi ajang apresiasi terhadap 10 prajurit Koarmada II yang berhasil menorehkan prestasi gemilang di bidang olahraga dan keagamaan, baik di tingkat TNI Angkatan Laut maupun nasional. Dalam sambutannya, Pangko Armada II menyampaikan bahwa prestasi para prajurit tersebut adalah hasil dari perjuangan panjang, kerja keras, dan kedisiplinan tinggi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan mereka tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses latihan yang melelahkan, semangat belajar tanpa henti, serta dukungan dari keluarga dan satuan. Untuk itulah kalian layak menerima penghargaan ini dan menjadi contoh bagi kita semua, ujar Laksda Alijaya. Perkuat hubungan antar matra, Pangko Armada II laksanakan kunjungan kehormatan ke Pangdam 5 Brawijaya. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya (SHMSI) melaksanakan kunjungan kehormatan ke Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin MA bertempat di Markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan TNI dari Matra Laut dan Darat ini membahas berbagai hal terkait sinergitas dan soliditas antar satuan TNI di wilayah Jawa Timur. Keduanya sepakat untuk terus mempererat koordinasi guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pertahanan dan keamanan di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, turut dibahas pula persiapan pelaksanaan peringatan HUT TNI tahun 2025 agar berjalan lancar, meriah, dan penuh makna sebagai bentuk kebanggaan terhadap institusi TNI dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pimpin Audit Kinerja di Lanal Balikpapan, Irko Armada II tekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Inspektur Komando Armada II Laksamana Pertama TNI Suhartono memimpin langsung pelaksanaan audit kinerja ITKO Armada II di Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Balikpapan dan Lanal Sangatta yang berada di bawah Komando Lantamal 13 Tarakan jajaran Ko Armada II. Kegiatan ini berlangsung di ruang serbaguna Mako Lanal Balikpapan. Kegiatan audit tersebut diikuti oleh Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Pelaut Edi Kuswanto, para pejabat utama, serta perwira staf Lanal Balikpapan dan juga Lanal Sangatta. Audit kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas serta fungsi satuan kerja guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. KRI Sultan Iskandar Muda 367 laksanakan latihan manuver bersama unsur MTF di Laut Mediterania. KRI Sultan Iskandar Muda 367 unsur satuan kapal eskorta Ko Armada II yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil di bawah pimpinan Komandan KRI SIM 367 yang juga dan Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil Letkol Laut Pelaut Anugrah Anarullah melaksanakan latihan Miscellaneous Exercise atau MISCEK 831 Advanced Maneuvering Exercise bersama unsur Maritime Task Force di Area of Maritime Operation atau AMO Laut Mediterania, Lebanon. Latihan ini merupakan latihan manuver bersama kedua kalinya yang diikuti KRI SIM 367 sejak bergabung dalam MTF Unifil pada Januari lalu. Seluruh unsur MTF terlibat dalam latihan ini yakni FGS Brandenburg F215 dari Jerman, BNS Sangram F113 dari Bangladesh, HS Limnos F451 dari Yunani, TCG Bandirma F502 dari Turki, dan KRI SIM 367 dari Indonesia, serta helikopter HS1306. Pangko Armada II hadiri puncak peringatan May Day 2025 di kantor Gubernur Jatim. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya (SHMSI) menghadiri acara puncak peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2025 yang digelar di kantor Gubernur Jawa Timur. Acara yang mengusung tema merajut kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas nasional ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda, perwakilan serikat pekerja, buruh, dan stakeholder ketenaga kerjaan lainnya. Pangko Armada II hadiri pembukaan kejuaraan nasional Karate Piala dan Kodik Latal.
Dalam rangka mendukung kemajuan dunia olahraga, khususnya cabang karate, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menghadiri pembukaan kejuaraan nasional atau Kejurnas Karate dan Kodiklatal Cup tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Olahraga atau GOR Jalakrida Wacana Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Resmi dibuka oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau dan Kodiklatal, Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah. Kejurnas Karate ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut tahun 2025 bekerjasama dengan Lembaga Karate Do Indonesia sebagai organisasi resmi pembinaan karate nasional. Koarmada 2 hadir dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 Provinsi Jawa Timur. Sebagai komitmen Koarmada 2 dalam mendukung pendidikan sebagai pilar pembangunan bangsa, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI yang diwakilkan oleh Kepala Staf Koarmada 2 atau Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto Mter Opsla menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2025 bertempat di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Upacara peringatan Hardiknas 2025 dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Inspektur Upacara. Mengusung tema Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, yang mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sebuah insiden kebakaran terjadi di galangan PT Patemang Dok Bitung saat KM Uki Raya 23 tengah menjalani proses docking. Kobaran api muncul sekitar pukul 12.15 WITA dan dengan cepat menyambar di area kapal yang mudah terbakar. Tim tanggap darurat dari Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan atau Fasharkan Lantamal 8 Manado yang merupakan bagian dari jajaran Koarmada 2 segera bertindak cepat. Mereka bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bitung Pelindo dan masyarakat sekitar untuk memadamkan api yang akhirnya berhasil dikendalikan sepenuhnya sekitar pukul 14.00 WITA. Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI Mei Franky Pasunasi Hombing CHRMP mengapresiasi kesigapan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material masih dalam proses pendataan. Dugaan awal menyebutkan bahwa percikan api dari proses pengelasan jangkar menjadi pemicu kebakaran dan penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung. Pihak galangan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan terhadap prosedur keselamatan kerja guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal. Gora Wira Madya Jala, Jalis Veva, Jaya Mahir.